Pagi yang tenang bisa berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam beberapa detik. Banyak lansia bangun dengan keyakinan bahwa sedikit peregangan setelah membuka mata adalah cara terbaik menjaga tubuh tetap bugar. Tetapi kenyataannya satu gerakan kecil yang salah tepat setelah bangun tidur dapat melipat gandakan risiko stroke bahkan sebelum Bapak Ibu sempat meneguk air pertama. Bayangkan Pak Saman, 66 tahun bangun seperti biasa dengan semangat. Ia langsung duduk tegak melakukan beberapa sit-up di tempat tidur untuk mengaktifkan energi. Dalam pikirannya, kebiasaan itu melindungi jantung dan pembuluh darahnya. Namun hanya beberapa menit kemudian dunia di sekelilingnya berputar, lidahnya terasa berat dan tangannya gemetar tak terkendali, tanda-tanda awal stroke ringan. Kisah seperti ini bukan peristiwa langka. Di ruang praktik saya telah melihat terlalu banyak lansia yang niat baiknya justru berujung bahaya karena tubuh mereka belum siap menerima beban mendadak setelah istirahat malam. Karena itulah saya merasa perlu menyampaikan peringatan ini secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi kenyataan yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu. Dalam video ini saya akan memperlihatkan gerakan pagi yang tampak bermanfaat, tetapi diam-diam dapat memberi tekanan besar pada pembuluh darah otak, serta langkah-langkah sederhana agar Bapak Ibu tetap dapat berolahraga pagi dengan aman tanpa meningkatkan risiko stroke. Tetap bersama saya sampai akhir untuk mengetahui cara melindungi otak dan memulai hari dengan bijak. Stroke adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia, dan banyak kasus terjadi pada pagi hari saat tekanan darah cenderung berfluktuasi. Banyak lansia yakin bahwa setiap bentuk olahraga pagi pasti aman, tetapi kenyataannya tidak semua gerakan sesuai dengan kondisi pembuluh darah yang menua. Pada usia lanjut, elastisitas arteri berkurang dan tekanan darah bisa melonjak hanya karena perubahan posisi tubuh yang terlalu cepat. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan pusing mendadak, penglihatan kabur, atau bicara pelo setelah melakukan peregangan keras sesaat setelah bangun tidur. Mereka awalnya mengira itu hanya kelelahan biasa, padahal itu bisa menjadi sinyal peringatan stroke ringan atau transient ischemic attack (TIA). Perubahan tekanan darah dan aliran darah di otak yang mendadak dapat merobek pembuluh darah yang rapuh atau memicu gumpalan darah bergerak ke area vital otak. Kita perlu memahami bahwa olahraga pagi memang bermanfaat, tetapi waktu, intensitas, dan jenis gerakan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan lansia. Gerakan yang dilakukan pada saat tubuh belum siap dapat membahayakan, bahkan jika dilakukan dengan niat baik. Itu sebabnya penting bagi Bapak Ibu untuk mengetahui gerakan mana yang sebaiknya dihindari dan bagaimana memulai pagi dengan cara yang lebih aman. Bapak Ibu yang menonton, apakah pernah merasakan pusing atau detak jantung berdebar setelah bangun lalu langsung bergerak? Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar supaya kita semua bisa belajar dan saling menguatkan. Pada bagian berikutnya saya akan membagikan kisah nyata dari seorang pasien yang hampir kehilangan nyawanya karena satu kebiasaan sederhana ini. Pak Saman, seorang pensiunan guru berusia 66 tahun dari Yogyakarta, dikenal sebagai sosok disiplin yang selalu menjaga pola hidup sehat. Setiap pagi tanpa absen ia bangun lebih awal, langsung duduk tegak di ranjang, lalu melakukan 10 kali sit-up cepat sebelum keluar kamar. Bagi beliau, gerakan itu adalah simbol semangat dan cara menjaga stamina. Istrinya sering memuji kegigihannya dan tetangganya menjadikannya contoh lansia aktif. Suatu pagi yang tampak biasa, Pak Saman melakukan rutinitasnya seperti biasa. Namun setelah sit-up kelima kepalanya tiba-tiba terasa berat. Ia mencoba berdiri, tetapi pandangannya berkunang-kunang dan langkahnya goyah. Dalam beberapa detik ucapannya menjadi pelo dan tangannya sulit digerakkan. Istrinya yang melihat langsung panik dan memanggil anak-anaknya untuk membawa beliau ke rumah sakit terdekat. Dokter di IGD menyatakan bahwa Pak Saman mengalami stroke ringan akibat lonjakan tekanan darah mendadak dan pergerakan darah yang tidak stabil di otaknya. Kejadian itu mengejutkan keluarganya. Mereka tidak menyangka bahwa rutinitas olahraga pagi yang terlihat menyehatkan bisa berbalik menjadi ancaman. Setelah mendapatkan perawatan dan rehabilitasi, Pak Saman pulih sebagian besar fungsinya.
Dalam sesi konsultasi lanjutan, beliau mengaku tidak pernah memikirkan bahwa tubuhnya membutuhkan penyesuaian lembut setelah tidur panjang. Ia mengira semakin cepat bergerak semakin sehat dirinya. Kenyataan pahit itu mengajarkan bahwa niat baik tanpa pengetahuan yang tepat bisa membawa risiko besar. Kisah Pak Saman adalah peringatan bagi banyak lansia. Olahraga pagi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, terutama bagi mereka dengan riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Dengan pemahaman yang benar, gerakan sederhana dapat tetap menjadi sahabat kesehatan lansia, bukan ancaman tersembunyi. Dalam bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan secara ilmiah mengapa pergerakan tertentu di pagi hari bisa menggandakan risiko stroke dan bagaimana tubuh lansia bereaksi terhadap perubahan posisi yang tiba-tiba. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh kita berada dalam keadaan rileks dengan tekanan darah dan detak jantung yang cenderung lebih rendah. Saat Bapak Ibu tiba-tiba bergerak cepat, misalnya bangun dari posisi berbaring, lalu langsung melakukan gerakan intens, pembuluh darah otak harus menyesuaikan diri secara mendadak. Pada lansia, pembuluh darah sudah kehilangan sebagian elastisitasnya, sehingga perubahan mendadak ini dapat memicu lonjakan tekanan darah atau bahkan robekan kecil pada dinding arteri. Fenomena ini dikenal sebagai orthostatic hypotension, perubahan posisi tubuh secara tiba-tiba yang menyebabkan tekanan darah turun atau berfluktuasi sebelum tubuh bisa menyesuaikannya. Tubuh kemudian merespons dengan meningkatkan tekanan darah secara cepat, menciptakan tekanan tambahan pada pembuluh darah otak. Bagi seseorang yang memiliki plak aterosklerosis atau pembuluh darah rapuh, akibat usia, lonjakan ini dapat memicu stroke iskemik tersumbat atau stroke hemoragik pecah pembuluh. Penelitian dari Mayo Clinic dan data Lembaga Neurologi Indonesia menunjukkan sekitar 28% kasus stroke pada pagi hari terjadi segera setelah perubahan posisi mendadak atau latihan fisik intens tanpa pemanasan. Ini bukan berarti olahraga pagi berbahaya, tetapi menyoroti pentingnya pemanasan bertahap. Saat tidur, aliran darah ke otak dan otot berkurang. Ketika kita bergerak, tiba-tiba darah dipaksa mengalir lebih cepat ke seluruh tubuh, meninggalkan otak sesaat dalam keadaan kekurangan oksigen. Perpindahan drastis ini dapat memicu gejala awal seperti pusing, pandangan kabur, atau kesemutan pada wajah dan anggota gerak. Di Indonesia, banyak lansia yang bangga dengan semangat olahraga paginya. Mereka sering langsung melakukan sit-up, push-up, atau peregangan ekstrem begitu bangun tidur. Namun tanpa menyadari kondisi fisiologis tubuh yang masih setengah tidur, mereka justru memberi beban besar pada sistem kardiovaskular. Pemahaman tentang proses ini membantu kita menyadari bahwa kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada kebiasaan olahraga, tetapi juga pada cara dan waktu melakukannya. Gerakan yang benar dapat memperkuat jantung dan otak, sementara gerakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan kerusakan permanen. Itulah sebabnya langkah kecil seperti duduk sejenak, bernapas dalam, dan melakukan peregangan ringan sebelum berdiri dapat menjadi perbedaan antara pagi yang aman dan darurat medis. Dalam bagian berikutnya, saya akan merinci gerakan-gerakan spesifik yang diam-diam berbahaya bagi pembuluh darah otak jika dilakukan tanpa persiapan. Banyak orang percaya bahwa semakin cepat bergerak di pagi hari, maka semakin baik untuk kesehatan. Tetapi bagi lansia, keyakinan itu tidak selalu tepat. Tubuh setelah tidur malam masih dalam kondisi penyesuaian, pembuluh darah dan jantung belum siap menghadapi tekanan mendadak. Ketika kita memaksa tubuh melakukan gerakan intens, perubahan tekanan darah bisa menjadi pemicu stroke. Bangun lalu langsung melakukan sit-up atau guling cepat di atas tempat tidur tampak sederhana, tetapi berisiko. Tubuh yang baru bangun dipaksa menahan lonjakan tekanan darah mendadak. Menurut laporan Mayo Clinic tahun 2022 tentang kesehatan lansia, perubahan posisi tubuh yang terlalu cepat dapat meningkatkan risiko stroke hingga 2 kali lipat pada individu berusia di atas 65 tahun yang memiliki hipertensi. Gerakan memutar leher atau punggung secara ekstrem juga berbahaya. Banyak lansia merasa kaku setelah tidur dan memutar leher dengan cepat untuk menghilangkan ketegangan. Namun studi dari Journal of Neurology tahun 2021 menemukan bahwa rotasi leher yang tiba-tiba dapat mengganggu aliran darah melalui arteri vertebralis. Pada lansia dengan dinding pembuluh darah yang menipis ini dapat memicu robekan kecil yang disebut diseksi arteri, salah satu penyebab stroke iskemik. Melakukan push-up atau mengangkat beban berat dalam 5 menit pertama setelah bangun juga bukan pilihan aman. Jantung dan pembuluh darah memerlukan waktu untuk menyesuaikan aliran darah setelah istirahat panjang.
Penelitian dari Universitas Gadjah Mada mengenai fisiologi olahraga menunjukkan bahwa latihan kekuatan intens tanpa pemanasan dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah yang berbahaya pada kelompok usia lanjut. Berlari cepat atau aerobik intens segera setelah keluar kamar pun memiliki risiko serupa. Latihan kardio memang bermanfaat, tetapi tanpa pemanasan ringan jantung dipaksa bekerja keras saat tubuh masih dingin. Lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung lebih rentan terhadap pecahnya pembuluh darah otak. Kebiasaan minum kopi kental lalu langsung berolahraga juga sering diremehkan. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah sementara. Jika dikombinasikan dengan latihan intens di pagi hari, lonjakan tekanan darah bisa lebih besar dan memberi beban tambahan pada pembuluh darah otak. Pak Budi dari Bandung adalah contoh nyata. Pada usia 70 tahun, beliau rutin memutar leher cepat setiap pagi untuk mengurangi rasa kaku. Suatu pagi, gerakan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan hampir pingsan. Setelah diperiksa, dokter menemukan robekan kecil pada pembuluh darah di lehernya. Kisah ini memperkuat temuan ilmiah bahwa bahkan gerakan sederhana dapat menjadi bahaya tersembunyi bila dilakukan pada waktu yang salah. Olahraga pagi tetaplah sahabat terbaik bagi kesehatan lansia, tetapi cara memulainya menentukan apakah ia menjadi pelindung atau ancaman. Memberi waktu pada pembuluh darah untuk beradaptasi melakukan pemanasan ringan dan memilih gerakan yang tepat adalah kunci. Dengan memahami kondisi fisiologis tubuh yang menua, Bapak Ibu dapat menikmati manfaat olahraga tanpa meningkatkan risiko stroke. Pada bagian berikutnya, saya akan membagikan langkah-langkah sederhana untuk memulai pagi dengan aman, supaya setiap gerakan dapat memperkuat jantung dan otak. Setelah memahami bahwa beberapa gerakan pagi dapat berbahaya, penting bagi kita untuk mengetahui cara memulai hari dengan aman. Tubuh lansia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan aliran darah dan tekanan setelah beristirahat. Dengan langkah-langkah sederhana, Bapak Ibu dapat menikmati manfaat olahraga tanpa meningkatkan risiko stroke. Bangunlah perlahan. Saat mata terbuka, jangan langsung duduk atau berdiri. Biarkan tubuh beradaptasi dengan menarik napas dalam 3 kali dan merasakan detak jantung. Duduklah di tepi tempat tidur, biarkan kaki menyentuh lantai, dan berikan waktu sekitar 1 menit agar sirkulasi darah stabil. Gerakan sederhana ini memberi pembuluh darah kesempatan untuk menyesuaikan diri sebelum membawa darah ke seluruh tubuh. Setelah duduk, lakukan peregangan lembut. Gosok kedua telapak tangan hingga hangat, pijat perlahan bagian belakang leher bahu dan lengan atas. Gerakan ini membantu melebarkan pembuluh darah kecil dan meningkatkan aliran darah ke otak tanpa menyebabkan lonjakan tekanan darah. Lakukan rotasi pergelangan tangan dan pergelangan kaki secara perlahan. Beberapa dokter saraf menyebut langkah ini sebagai pemanasan sirkulasi karena membantu transisi tubuh dari keadaan istirahat ke keadaan aktif dengan aman. Minumlah setengah gelas air hangat sebelum berdiri dan berjalan. Air membantu mengencerkan darah yang mungkin lebih kental setelah tidur panjang dan mengurangi risiko pembekuan. Beberapa penelitian kecil di Jepang menemukan bahwa hidrasi ringan sebelum aktivitas fisik dapat menurunkan kejadian pusing mendadak pada kalangan lansia. Mulailah aktivitas dengan gerakan ringan. Setelah bangun dan peregangan, berdirilah perlahan dan berjalan di sekitar kamar selama 1 hingga 2 menit. Jangan langsung melakukan latihan intens seperti lari cepat atau angkat beban. Gerakan sederhana seperti mengangkat tangan ke atas kepala, menurunkan perlahan dan memutar bahu kecil-kecilan dapat membantu jantung dan otot mempersiapkan diri. Jika Bapak Ibu menyukai senam atau yoga pagi, mulailah dengan posisi yang tidak memberi tekanan besar pada leher dan punggung. Hindari membungkuk dalam-dalam atau memutar leher terlalu cepat. Gunakan matras yang nyaman dan lakukan pernapasan dalam untuk menjaga aliran oksigen yang stabil. Bila memungkinkan, berlatihlah bersama kelompok lansia atau di bawah pengawasan instruktur berpengalaman. Selain memberi semangat, hal ini membantu memastikan setiap gerakan dilakukan dengan benar. Perhatikan pula konsumsi kafein. Jika Bapak Ibu menyukai kopi, beri jeda sekitar 20 hingga 30 menit antara minum kopi dan memulai latihan. Ini membantu mencegah lonjakan tekanan darah yang tidak perlu. Jangan pernah memulai latihan intens segera setelah meneguk kopi kental. Bagi yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, memeriksa tekanan darah secara rutin adalah kebiasaan penting. Jika tekanan darah pagi cenderung tinggi, tunda latihan berat hingga tekanan lebih stabil. Gunakan alat pengukur tekanan darah di rumah atau periksa secara berkala di fasilitas kesehatan.
Data ini dapat membantu menentukan waktu terbaik untuk berolahraga dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Langkah sederhana lain adalah mendengarkan sinyal tubuh. Jika Bapak Ibu merasa pusing lemah atau penglihatan kabur, hentikan aktivitas dan duduk sejenak. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan latihan. Stroke seringkali diawali oleh gejala ringan yang diabaikan. Dengan memperhatikan tanda-tanda kecil, Bapak Ibu bisa mencegah kondisi serius. Ciptakan rutinitas pagi yang lembut. Sebelum beranjak ke latihan intens, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan ringan, seperti berjalan santai di sekitar rumah, menyapu halaman, atau merawat tanaman. Aktivitas ini tetap membakar kalori, memperkuat otot, dan menjaga fleksibilitas tanpa memberi tekanan besar pada sistem kardiovaskular. Banyak pasien saya yang berhasil mempertahankan kebugaran dengan menambahkan beberapa menit pemanasan ini. Mereka melaporkan lebih sedikit pusing, detak jantung terasa lebih stabil, dan latihan terasa lebih nyaman. Salah satu pasien Ibu Rina, usia 68 tahun dulunya, sering merasa mual setiap kali mulai senam pagi. Setelah menerapkan langkah-langkah sederhana, duduk perlahan, minum air hangat, dan peregangan ringan, keluhannya berkurang drastis dan ia merasa lebih percaya diri untuk terus aktif. Gerakan pagi bukan musuh, melainkan sahabat, bila dilakukan dengan bijak. Dengan memberi tubuh waktu untuk beradaptasi, melakukan peregangan ringan, menjaga hidrasi, dan memeriksa kondisi kesehatan, risiko stroke dapat ditekan secara signifikan. Kebiasaan kecil ini bukan hanya melindungi otak, tetapi juga membuat olahraga menjadi pengalaman menyenangkan. Dalam bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kejutan bahwa tidak semua gerakan pagi berbahaya, dan bahkan ada gerakan sederhana yang justru dapat membantu melindungi pembuluh darah otak. Banyak orang mungkin mulai merasa khawatir setelah mendengar risiko dari gerakan pagi tertentu, seolah-olah olahraga pagi hanyalah jebakan berbahaya. Namun kenyataannya tidak semua gerakan di pagi hari membawa ancaman. Ada kejutan yang sering membuat pasien saya tersenyum lega. Beberapa gerakan sederhana justru dapat memperkuat sirkulasi darah ke otak dan menurunkan risiko stroke. Kuncinya bukan menghindari olahraga, melainkan memilih waktu dan cara yang tepat. Bayangkan Bapak Ibu masih berbaring di tempat tidur, mata baru saja terbuka, udara pagi terasa sejuk. Alih-alih langsung bangun dan melakukan gerakan berat, Bapak Ibu hanya menggerakkan pergelangan kaki secara perlahan, memutar pergelangan tangan, lalu menarik napas dalam beberapa kali. Gerakan sederhana ini disebut aktivasi ringan. Para ahli saraf menyebutnya sebagai cara paling aman untuk membangunkan sistem kardiovaskular tanpa mengejutkan pembuluh darah. Penelitian kecil yang dilakukan di Jepang tahun lalu menunjukkan bahwa pasien lansia yang memulai pagi dengan aktivasi ringan di tempat tidur memiliki tekanan darah lebih stabil dan lebih jarang mengalami pusing mendadak. Saya pernah menemui Pak Hari, usia 65 tahun, yang dulu takut berolahraga pagi setelah mendengar cerita tentang stroke mendadak. Setelah saya sarankan gerakan ringan di ranjang dan berjalan santai sebelum peregangan, ia melakukannya setiap hari selama sebulan. Hasilnya, tekanan darah paginya menjadi lebih terkontrol dan ia merasa lebih segar tanpa keluhan pusing. Pengalaman seperti ini membuktikan bahwa dengan penyesuaian kecil, olahraga tetap menjadi pilar utama kesehatan lansia. Pesan pentingnya adalah, jangan berhenti bergerak. Tubuh lansia justru membutuhkan gerakan untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan kesehatan otak. Yang perlu dilakukan hanyalah memberi waktu untuk beradaptasi, memilih gerakan lembut, dan meningkatkan intensitas secara bertahap. Dengan cara ini, olahraga pagi bukan lagi ancaman, tetapi justru menjadi pelindung alami terhadap stroke. Pada bagian selanjutnya, saya akan merangkum kembali pelajaran-pelajaran penting dan langkah-langkah yang dapat langsung Bapak Ibu terapkan, agar setiap pagi dimulai dengan aman dan penuh energi. Kita telah melihat bagaimana satu gerakan kecil di pagi hari dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan otak. Stroke bukan hanya masalah yang muncul karena pola makan buruk atau faktor keturunan, tetapi juga terkait dengan cara kita memulai hari. Lonjakan tekanan darah, perubahan aliran darah, dan kondisi pembuluh darah yang rapuh dapat dipicu oleh kebiasaan sederhana yang sering dianggap remeh. Mulai sekarang ingatlah bahwa memaksa tubuh bergerak terlalu cepat setelah bangun tidur bukan tanda semangat sehat, melainkan sebuah risiko. Duduklah sejenak di tepi tempat tidur, tarik napas dalam, dan beri waktu tubuh untuk menyesuaikan diri. Pijat lembut leher, bahu, dan lengan sebelum berdiri, lalu minum setengah gelas air hangat. Setelah itu lakukan gerakan ringan seperti memutar pergelangan kaki atau mengangkat tangan perlahan. Ini bukan hanya langkah kecil, tetapi tindakan penyelamatan yang nyata.
Pak Saman dan Pak Budi adalah pengingat hidup bahwa niat baik tidak cukup tanpa pengetahuan. Mereka tidak malas, tidak lalai, hanya kurang informasi. Dengan pemahaman yang tepat, Bapak Ibu dapat melindungi diri dari risiko yang sama. Tidak perlu berhenti berolahraga atau takut bergerak, cukup ubah urutannya. Mulailah dengan lembut dan beri tubuh kesempatan untuk siap. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh gerakan besar dan drastis, tetapi oleh pilihan kecil yang konsisten dilakukan berulang-ulang. Pagi yang dimulai dengan kehati-hatian akan memberi energi untuk sepanjang hari dan menjaga pembuluh darah otak tetap kuat. Dengan langkah sederhana ini, Bapak Ibu melindungi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga yang mencintai Bapak Ibu. Pada bagian terakhir, saya akan mengajak Bapak Ibu berbagi pengalaman memperkuat komunitas kesehatan lansia dan memastikan setiap pagi menjadi awal yang aman dan penuh berkah. Bapak Ibu yang saya hormati sekarang, Bapak Ibu telah mengetahui bahwa bukan semua gerakan pagi itu aman dan bahwa cara kita memulai hari dapat memengaruhi kesehatan otak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berbagi pengalaman kebiasaan apa yang biasa Bapak Ibu lakukan begitu bangun tidur. Pernahkah Bapak Ibu merasa pusing, lemah, atau berdebar setelah bergerak? Tulis di kolom komentar kota asal, usia, dan kebiasaan pagi Bapak Ibu supaya kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan. Dengan cara ini, kita membangun komunitas kesehatan lansia yang saling mendukung. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran, dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Setiap like, komentar, dan share dari Bapak Ibu membantu lebih banyak lansia di Indonesia mengenal cara sederhana namun penting untuk melindungi diri dari stroke. Olahraga pagi bukanlah musuh, tetapi sahabat bila dilakukan dengan benar. Memberi tubuh waktu beradaptasi memulai dengan gerakan ringan, menjaga hidrasi, dan memeriksa kondisi tekanan darah adalah cara sederhana namun kuat untuk menjaga pembuluh darah otak. Bapak Ibu tidak hanya melindungi kesehatan sendiri, tetapi juga memberi contoh berharga bagi keluarga dan komunitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus berbagi pengetahuan untuk menjaga kesehatan lansia dan menjalani usia penuh berkah dengan semangat dan keceriaan.